Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Aren dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi gerak lurus. Tepatnya pada materi ini yaitu part 1 yaitu besaran dalam gerak. Materi ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Nah, bagaimana materinya? Yuk simak videonya sampai selesai. Ketika mangga jatuh dari pohonnya, berapa waktu yang dibutuhkan hingga mencapai permukaan tanah? Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Semua pertanyaan tersebut berhubungan dengan gerak yang akan dibahas dalam video ini. Anda akan mempelajari gerak satu dimensi tanpa memperdulikan penyebabnya atau disebut dengan gerak lurus. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian naik mobil? Dan bagaimana kamu merasakan ketika naik mobil? Nah, mobil ini berkaitan juga dengan gerak lurus. Nah, itu nanti akan kita pelajari materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di mana kecepatan sebuah mobil ini nanti akan semakin cepat atau semakin melambat. Nah, jarak dan perpindahan. Nah, jarak merupakan panjang suatu lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau perubahan posisi suatu benda ketika melakukan aktivitas gerak dalam selang waktu tertentu. Nah, ini dia ilustrasi. Di sini ada Roni yang sedang berlari dari A ke B, kemudian berbalik ke arah C. Itulah jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Roni. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ingat, ketika kita mencari jarak berarti panjang lintasan sesungguhnya. Jadi, untuk nilai jarak dari aktivitas Roni yang berlari dari A menuju B, setelah itu berbalik arah ke C, itu nanti dijumlahkan semuanya. Yaitu nilai A ke B sebesar 27 ditambah B ke C, yaitu nilainya 12. Kemudian, untuk jarak, itu kan hasil akhirnya, yaitu ke aktivitas Roni A dari A menuju B sebesar 15 tambah 12, 27. Kemudian ditambahkan B ke C. B ke C ini yaitu nilainya 12 meter. Sehingga kalau kita mencari jarak maka dihitung 27 tambah 12. Sehingga jarak total yang ditempuh oleh Roni sebesar 39 meter. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung nilai perpindahannya? Perpindahan Roni adalah dari A ke C. Mengapa seperti itu? Karena untuk perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal menuju akhir. Awalnya Roni berada di A, kemudian Roni berada di C. Nanti yang dihitung cuma A ke C saja. Karena perpindahan itu merupakan besaran vektor yang dilihat dari perubahan kedudukannya. Dari sini disimpulkan perpindahannya sebesar 15 meter dari A ke C. Bagaimana untuk kelajuan dan kecepatannya? Di sini, ketika kita berbicara dengan kelajuan dan kecepatan, itu sama-sama membahas gerak benda dibandingkan dengan waktu tempuhnya. Namun, kedua besaran ini mempunyai perbedaan. Oke, kita lihat ya. Kalau kelajuan, yaitu jarak tempuh dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Atau V sama dengan S dibagi dengan T. Untuk keterangannya, V yaitu kelajuan rata-rata dengan satuan meter per sekon, sedangkan S yaitu jarak total dengan satuan meter, untuk T-nya yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Untuk kecepatan yaitu kata kuncinya hasil bagi perpindahan dengan selang waktunya. Secara matematis dirumuskan yaitu V RT atau V-nya nanti dikasih strip karena itu menunjukkan rata-rata sama dengan delta S rata-rata dibagi dengan delta T. Atau didapatkan yaitu nanti S2 dikurangi S1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Di mana VRT yaitu kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon. Delta S yaitu perpindahan dengan satuan meter, untuk delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Untuk S2 sendiri yaitu posisi akhir dari suatu benda dengan satuan meter, S1 yaitu posisi awal atau posisi pertama dari benda tersebut dengan satuan meter. Sedangkan T1 yaitu waktu saat di posisi awal. Sedangkan T2 yaitu waktu saat di posisi akhir dengan satuan sekon. Biar kalian lebih memahami mengenai materi kelajuan dan kecepatan, yuk simak video contoh soalnya berikut ini. Sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B.
Panjang AB sama dengan 80 meter, BC sama dengan 40 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Nah, untuk membahas soal ini kita tulis yang diketahui dahulu ada AB 80 meter, sedangkan BC 40 meter. TAC-nya yaitu 20 sekon. Kita ilustrasikan dengan gambar agar kita mudah untuk menyelesaikannya. A ke B ini gambarnya, ini nanti ada B ke C. Oke, ini gambar ilustrasinya seperti ini ya. Kita yang ditanyakan yaitu nilai V atau kelajuan dan VRT untuk kecepatan rata-rata. Kita bahas satu per satu. Kelajuan rata-rata didapatkan dari V sama dengan S dibagi dengan T. S-nya yaitu besarnya dari A ke B sampai C. Berarti AB 80 ditambahkan ini B ke C 40 dibagi dengan waktunya yaitu 20 sekon. 80 tambah 40 dapat 120 meter dibagi dengan 20 sekon. Sehingga V-nya didapatkan 60 meter per sekon. Oke, kelajuan rata-rata ketemu 60 meter per sekon. Yang kedua, kita mencari kecepatan rata-rata. Untuk kecepatan rata-rata atau VRT sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Sama dengan S2 dikurangi S1 dibagi dengan delta T. S2-nya yaitu sebesar jarak A ke B, posisi awalnya yaitu 80 dikurangi nanti B ke C-nya 40 dibagi dengan 20 sehingga didapatkan 40 bagi 20 didapatkan 20 meter per sekon. Sehingga kesimpulan dari soal ini yaitu besarnya kelajuan rata-rata sebesar 60 meter per sekon, sedangkan kecepatan rata-ratanya sebesar 20 meter per sekon. Jamal bersepeda ke utara sejauh 200 meter, lalu berbalik ke selatan sejauh 50 meter, berbelok ke timur sejauh 90 meter, dan berbelok ke selatan sejauh 30 meter. Jika waktu tempuh Jamal 2 menit, berapa kelajuan dan kecepatan Jamal bersepeda? Nah, di sini kita ilustrasikan karena Jamal bersepeda ke arah utara, maka arahnya ke atas, kita asumsikan dari A ke B sebesar 200 meter. Kemudian berbalik lagi ke arah selatan, ini dari B ke C sebesar 50 meter. Setelah itu, Jamal berbelok ke arah timur. Arah timur berarti arah kanan sebesar 90 meter, dan berbelok ke selatan sejauh 30 meter. Jika waktu tempuhnya 2 menit, ingat ini waktu tempuhnya 2 menit, jadi T-nya dari 2 menit kita ubah menjadi sekon, jadi 2 dikali 60 jadi waktunya 120 sekon. Di sini pertanyaannya, berapa kelajuan dan kecepatan Jamal bersepeda? Untuk menjawabnya, kita ilustrasikan dengan gambar yang seperti ini, kita hitung jaraknya. Jarak adalah yaitu yang di sini yang kita hitung adalah jarak. Kalau jarak itu panjang lintasan yang dilalui Jamal. Yang pertama dari A ke B ke C ditambah C ke D dan ditambah D ke E. Sehingga dihasilkan AB 200 ditambah BC-nya 50 tambah CD-nya 90 tambah DE-nya 30. Didapatkan untuk jaraknya yaitu 370 meter. Sedangkan untuk perpindahannya kita hitung dengan menggunakan triple Pythagoras. Ini OE kita kasih garis putus-putus karena perpindahan adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari titik awal menuju titik akhir. Titik awalnya A, titik akhirnya yaitu di E. Sehingga ditarik garis lurus dari A ke E. Ini bentuk sudut siku-siku kalau perpindahan di sini. Oke, kita lihat CD. CD di sini besarnya 90 sehingga nilai OE sama 90 meter karena CD dan OE sejajar. Untuk OC, OC ini besarnya sama dengan DE. Kenapa kok sama? Karena antara OC dan DE itu sejajar. Lalu, untuk AO, AO sendiri, AO di sini besarnya AO yaitu besarnya AB dikurangi CB dikurangi OC. Sehingga nilainya yaitu 200 kurangi 50 dikurangi 30 didapatkan 120 meter. Ini untuk perpindahan. AO adalah perpindahannya. AO merupakan jarak yang di sini, AO. Kemudian untuk perpindahannya, yaitu diambil garis AE, di mana AE itu didapatkan dari akar kuadrat dari OE kuadrat ditambah AO kuadrat. AOE kuadrat kita tuliskan, OE di sini 90, kita masukkan 90 derajat, ditambah AO-nya 120 diderajatkan.
90 dikuadratkan dapat 8.100, sedangkan 120 dikuadratkan dapat 14.400. Sehingga nilai AO ya didapatkan dari akar kuadrat dari 22.500 sehingga didapatkan 150 meter. Nah, ini jarak dan perpindahan sudah diketahui. Kita baru bisa menghitung nilai kelajuan dan kecepatannya. Kelajuan adalah besaran jarak dibagi dengan selang waktunya. Jarak di sini yaitu jarak yang di sini 370, sedangkan waktunya di sini semula 2 menit, 2 menit diubah menjadi sekon dikalikan 60 jadi 120 sekon. Sehingga kelajuannya yaitu 370 dibagi 120 didapatkan 3,08 meter per sekon. Nah, di sini untuk kecepatannya, besar kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, perpindahannya yaitu AE. AE sebesar 150 untuk selang waktunya yaitu 2 menit diubah menjadi 120 sekon. Sehingga didapatkan untuk nilai kecepatannya 1,25 meter per sekon. Oke, kesimpulannya, jadi kelajuan Jamal sebesar 3,08 meter per sekon, sedangkan kecepatannya sebesar 1,25 meter per sekon. Terima kasih kalian sudah menyimak materi besaran dalam gerak lurus, semoga ada manfaatnya, dan jika bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.